Selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Setelah kurang lebih sepekan Sampan berlibur karena pelayanan Paskah di pedalaman, kini kembali saya Pater Domi Kevi SPD menyapa Anda sekalian dalam renungan harian. Saya berharap kita semua yang sudah merayakan Paskah tetap sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam renungan ini saya hanya mau menyampaikan pesan-pesan Paskah atau renungan yang berhubungan dengan Paskah tahun 2023. Saya merayakan Natal di 6 stasi untuk tahun ini. Dan selama perjalanan pelayanan ini, saya berusaha untuk menyampaikan refleksi-refleksi saya mengenai Paskah di tahun 2023 ini. Pada hari Kamis Putih, saya memberi judul "Jangan Mengkhianati Meja Makan". Hal ini berhubungan dengan perjamuan malam terakhir ketika Yesus makan malam Paskah bersama murid-muridnya. Ternyata dalam makan malam yang boleh dikatakan kudus itu ada seorang pengkhianat di meja makan yang bernama Yudas Iskariot. Apa yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Yesus mau mewariskan kepada kita misa kudus, perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari. Tetapi perlu kita kritisi bahwa ternyata di dalam perjamuan atau Ekaristi itu juga ternyata ada pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Orang lain berpikir tentang bagaimana persaudaraan di meja makan. Dia berpikir tentang bagaimana dia menjual Tuhan Yesus dan bagaimana ia melakukan pengkhianatan. Dunia kita saat ini, walaupun kita makan semeja, tetapi juga ada Yudas. Ada orang yang mengkhianati kebersamaan, terutama dalam kebersamaan yang sebenarnya adalah sesuatu yang kudus. Komunio atau persatuan itu tidak selamanya berjalan mulus. Ada pengkhianat di dalam. Tetapi itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah tetap meneguhkan persaudaraan, persekutuan, terutama dalam merayakan Ekaristi, karena kita sedang mengoleskan darah Yesus di dalam kehidupan kita, agar ketika tiba saatnya Tuhan mengenal kita, mengenal Anda dan saya, melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan dengan penuh ketulusan. Dalam Jumat Agung, saya memberi judul khotbah, Tuhan sudah tidak menarik. Mungkin judul ini sudah pernah ada, tetapi tidak terlalu berlebihan kalau kita membahasnya lagi. Mengapa Tuhan tidak menarik? Seandainya Tuhan menarik, Yudas tidak mungkin menjual Yesus. Seandainya Tuhan itu menarik, Petrus tidak mungkin menyangkal Yesus. Seandainya Tuhan itu menarik, Pilatus tidak akan cuci tangan, lalu membebaskan Barabas yang adalah seorang penjahat dan menyalibkan Yesus yang adalah orang yang berkeliling dan berbuat baik. Itu secara biblis. Secara kontekstual, kita melihat bahwa orang mungkin bangun tidur, mungkin bukan tanda salib yang ia lakukan,
Tetapi pertama-tama yang ia pegang adalah HP. Lihat TikTok terbaru apa? Ia melihat pesan WA apa? Atau komen di Facebook itu apa? Tuhan tidak menarik. Yang menarik adalah HP. Jika Tuhan itu menarik, mengapa orang lebih memilih sibuk dengan pekerjaan? Ia tidak tahu bahwa Tuhan sudah memberi 6 hari untuk bekerja. Tetapi ia bekerja 7 hari dalam seminggu. Dan itu artinya dia tidak ke gereja, atau ia tidak ke masjid, atau ia tidak berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itu sebuah pertanda bahwa Tuhan ternyata memang tidak menarik untuk digubris. Maka terjadilah bahwa orang sibuk dengan dirinya sendiri, tidak memikirkan Tuhan. Kalau Tuhan saja dijual, itu artinya bahwa tidak ada harga Tuhan dalam kehidupan dunia, di mana menawarkan banyak hal yang lebih menarik atau lebih berharga. Saudara-saudari terkasih, kita datang kepada malam Paskah. Ketika malam Paskah, bacaan dari kitab Kejadian itu diulang tentang kisah penciptaan. Apa yang terjadi di sana bahwa dalam kisah penciptaan, yang pertama-tama diciptakan Tuhan itu adalah memisahkan terang dari gelap. Memisahkan terang dari gelap. Tidak cukup sampai di situ. Tuhan juga menciptakan suatu penerang yang besar yang menguasai siang, yaitu matahari. Dan satu penerang yang kecil yang menguasai malam. Dan Tuhan juga menciptakan bintang-bintang yang juga memberikan penerangan. Maka ketika kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan, yang selalu ada dalam nuansa cahaya atau terang, kita perlu ingat, menurut saya pesan Paskah adalah pemisahan antara terang dan gelap. Itu harusnya terus berlangsung. Terang itu adalah perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan baik, adil, jujur. Sedangkan perbuatan gelap itu adalah kejahatan, dosa, berupa dendam, iri hati, dan juga persaingan yang tidak sehat. Itu perbuatan gelap. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita kembali kepada cahaya yang sebenarnya, yaitu kebenaran hidup. Bahwa dengan membacakan kitab Kejadian pada malam Paskah itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan sedang mau membawa kita kembali kepada harmoni awal penciptaan, di mana Tuhan melihat bahwa sungguh sangat amat baik. Dan korban Yesus di atas salib yang kemudian berujung pada kebangkitannya, Tuhan Allah mau mengembalikan harmoni itu. Dan melalui siapa kalau bukan melalui Anda dan saya? Maka di samping postingan-postingan Paskah tentang kor yang meriah, tentang kolekte yang besar, dan juga tentang exultate yang begitu bagus, jangan lupa makna Paskah adalah kita meneruskan pemisahan antara terang dan gelap. Memisahkan kebenaran dari kegelapan, agar kegelapan tidak menguasai kebenaran hidup yang sesungguhnya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua.